Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are di rekomendasi 5 film, dan sebentar lagi kita akan mendekati liburan akhir tahun. Kabar isu soal akan ada penerapan PPKM kembali di seluruh Indonesia sudah tersebar luas di sosial media. Entah itu bakalan terjadi atau enggak, pokoknya buat kalian yang liburannya di rumah aja, gue punya film-film yang cocok banget buat kalian semua. Film dengan tema adventure, otomatis kita sebagai penonton seakan-akan ikut jalan-jalan virtual dengan para bintang di filmnya. Apalagi semua film yang di list kali ini bisa ditonton oleh semua umur. Oke, seperti biasa kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, mari langsung aja masuk ke dalam list rekomendasi filmnya. Oke, langsung aja ngomongin film petualangan, rasanya nggak lengkap kalau gua nggak masukin film yang satu ini. Filmnya begitu melegenda karena menjadi salah satu yang mengawali kebangkitan industri perfilman Indonesia. Menceritakan tentang kesedihan Sherina karena harus meninggalkan teman-temannya yang berada di Jakarta. Dia harus mengikuti sang ayah yang mendapatkan pekerjaannya di Bandung. Kesedihan Sherina bertambah karena salah satu siswa di sekolah barunya yaitu Sadam terus menggangguinya. Sadam merupakan anak yang manja di rumah namun sangat nakal di sekolah. Sebuah film yang mengusung genre komedi musikal ini mungkin berhasil memberikan warna yang baru untuk perfilman Indonesia pada saat itu. Dikemas dengan sangat bagus, baik itu dari segi cerita ataupun pengenalan karakternya juga sangat jelas dan to the point. Nonton film yang satu ini rasa-rasanya kalaupun gue disuruh diulang-ulang gak akan ada bosennya. Pemeran yang sangat melekat sampai saat ini yaitu nama Sherina Munaf. Karakter Sherina di film ini terasa menyatu dengan dirinya, karena dia berhasil membawakan karakter yang dia mainkan dan pesan moralnya benar-benar tersampaikan kepada penontonnya. Di bawah arahan sutradara Riri Riza, you know lah film-filmnya kebanyakan memiliki banyak peminat, apalagi film yang satu ini. Overall buat gue sendiri petualangan Sherina sangat berkesan dan memberikan film yang gak ngebosenin sama sekali. Petualangannya dapet, komedinya juga dapet, dan apalagi diselipi berbagai musik dan tarian yang menjadi khas film petualangan Sherina sendiri. Petualangan Sherina tayang perdana pada 14 Juni 2021. IMDb memberikan rating pada sebuah film petualangan anak Indonesia penuh makna ini sebesar 7,8 serta di-vote dari 700 pengguna akun dengan dilabeli semua umur. Film petualangan anak sederhana yang satu ini telah berhasil mengobati kerinduan akan film anak yang kaya emosi sejak petualangan Sherina. Filmnya terasa sangat jujur di hati, layaknya seorang anak kecil yang sedang bertutur. Berkisah tentang anak perempuan bernama Naura dan juga dua orang temannya yaitu Oki dan Bimo yang terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti kompetisi sains di acara kemah kreatif. Setelah tiba di hutan tropis Sukabumi yang menjadi tempat kemah, mereka berkenalan dengan Kipli, ranger cilik yang ikut bertugas di kemah kreatif. Namun ketika sedang berusaha memenangkan lomba, mereka secara nggak sengaja harus berhadapan dengan trio licik yang terlibat dalam perdagangan hewan liar. Mungkin mencari film yang ceritanya relate banget dan gak pusing mikirin apa isi ceritanya itu sendiri, ya ini solusinya. Film yang mencoba mengangkat kembali ketenaran film petualangan Sherina ini jelas banyak yang mencoba membanding-bandingkan dengan filmnya. Tapi buat gue sendiri, dua-duanya memiliki cerita yang hampir sama akan tetapi pengemasannya yang berbeda. Petualangan Naura sendiri di sini sebenarnya ceritanya berjalan dengan sangat bagus. Penonton akan diajak untuk ikut berpetualangan bersama mereka. Ada nama Naura dan kawan-kawannya juga bermain sangat bagus. Mereka bisa menghidupkan ceritanya dan juga ya layaknya anak-anak yang sedang kemah dan banyak percikan-percikan kecil yang mereka hadapi. Nggak ada yang kelihatan dipaksakan, bahkan berjalan dengan sangat natural. Di bawah arahan sutradara Yugni Panji yang berusaha mengangkat film anak-anak kembali dengan berbagai konflik dan cerita yang seru ini, gua jamin filmnya bisa menemani liburan kalian semua. Overall buat gua, film Naura and the Gang Juara ini cocok banget buat kalian yang memang lagi bosen di rumah mau ngapain. Naura and the Gang Juara tayang perdana pada 16 November 2017 dan dilabeli semua umur. Film yang satu ini fokus pada cerita memasak. Berkat cita rasa yang berbeda dibanding film anak-anak lainnya, film ini justru mendapatkan respon positif dan dapat mengumpulkan lebih dari 600.000 penonton selama masa libur sekolah. Berkisah mengenai perjalanan Bima dalam mengikuti ajang perlombaan memasak bagi anak-anak paling bergengsi di Indonesia yang bernama Cooking Camp.
Untuk menjadi pemenang, Bima harus mengalahkan puluhan anak-anak berbakat lainnya, termasuk Audrey yang telah memegang gelar juara selama 3 tahun terakhir. Untuk film Koki-Koki Cilik ini sepertinya memang diniatkan untuk menjadi sajian ringan untuk disaksikan para penonton muda. Namun kalau kalian ingin melihat kualitas film ini secara keseluruhan, Koki-Koki Cilik harus diakui hadir dengan pengisahan yang sedikit lemah. Tapi it's okay, karena pasarannya mungkin anak-anak muda dan semua umur bisa menyaksikan film ini. Yang mencuri perhatian gue sendiri yaitu dalam hal mengembangkan karakter anak-anak. Pokoknya cukup berhasil membentuk kepribadian setiap anak yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Kita pasti setuju akan keberhasilan dari Faras Fatik yang membawakan karakter Bima sebagai peserta yang lugu dan bersahaja, yang juga tergambarkan pada masak-masakannya itu. Di bawah arahan sutradara Iva Ivansa yang namanya udah familiar banget, filmnya mencoba mengangkat film anak Indonesia dengan varian baru. Dari keseluruhan, Koki-Koki Cilik ini bisa gue bilang walaupun ceritanya sedikit lemah, tapi masih banyak memiliki kelebihan terutama dari segi karakter yang kuat. Dan ya, that's so good for the karakter Bima. Koki-Koki Cilik tayang perdana pada 5 Juli 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film petualangan anak dengan cita rasa yang berbeda ini sebesar 7,2 serta di-vote dari 48 pengguna akun dengan dilabeli semua umur. Anak-anak memang golongan yang masih meledak-ledak dan punya semangat yang berapi-api. Film yang satu ini mencoba menangkap semangat anak-anak di desa kecil yang hidupnya sudah terpengaruh dengan YouTube. Bukannya bertambah buruk, hal tersebut justru membuat mereka bersemangat untuk menghadirkan karya sendiri. Bercerita tentang Sterling yang merupakan seorang anak muda yang berbakat. Masih belia, namun Sterling sudah menjadi seorang konten kreator dan berbagai cerita-ceritanya melalui YouTube-nya itu. Sterling merupakan anak asli Indonesia namun dia tinggal di Hong Kong bersama dua orang tuanya yaitu Beth dan Mahesia. Namun pada saat liburan sekolah, Sterling pulang kampung ke Indonesia dan tinggal bersama kakeknya di Boyolali. Seperti mencoba mengulang kembali masa-masa gemilang dari film Petualangan Sherina, film Petualangan Menangkap Petir ini menjadikan film anak dengan cerita ringan dan sangat sederhana. Bukan hanya menampilkan cerita yang sederhana dan seru, tapi berbagai konflik ringan juga turut andil di film ini. Penampilan dari Bima Ajril juga nggak bisa kita pungkiri, akting anak kecil yang satu ini benar-benar berhasil mengikat semua penontonnya termasuk gua sendiri. Bima Ajril yang berperan sebagai Sterling berhasil membawakan karakter yang pas dan cocok banget dengan dirinya. Di bawah arahan sutradara Kun Agus, film yang satu ini mencoba menghidupkan kembali masa-masa kejayaan film anak-anak sebelumnya. Oke, secara keseluruhan film Petualangan Menangkap Petir ini cukup seru untuk ditonton karena memiliki konflik yang sangat ringan, ceritanya juga berjalan dengan sangat enjoy, dan juga bisa gue katakan anak-anak zaman sekarang yang sering memegang gadget harus banget nonton film yang satu ini. Petualangan Menangkap Petir tayang perdana pada 30 Agustus 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film petualangan anak seru ini sebesar 7,0 serta di-vote dari 38 pengguna akun dengan dilabeli semua umur. Persaingan antara anak-anak memang seringkali dijumpai meski kadang dengan alasan yang susah dimengerti. Film yang satu ini mencoba mengangkat masalah itu dan membuktikan bahwa sebuah masalah anak-anak terkadang berasal dari fakta mereka belum terlalu mengerti sifat yang lainnya. Mengisahkan tentang seorang anak pantai asal Rote NTT bernama Sam. Sam bersama dengan ibunya yaitu Uci menyusun rencana liburan dari Jakarta ke Banyuwangi dengan perjalanan darat untuk menemui perselancar idola Sam di pantai Gilen. Namun sehari sebelum keberangkatannya, sepupu Sam yaitu Happy tanpa disangka ikut perjalanan liburan tersebut. Ibu Happy yaitu Kirana berharap dengan itu Happy dan Sam bisa saling mengenal dan akrab satu sama lain. Film Kulari ke Pantai ini mampu memberikan jalan penceritaan yang cukup enak untuk diikuti. Apalagi mampu menjawab keresahan orang tua dan memberi penjelasan secara ekspresif kepada anak untuk bermain dengan lebih menyenangkan. Melepaskan ponsel pintar mereka untuk sejenak dan berkenalan dengan lingkungan sosial, yaitu dengan alam. Film Kulari ke Pantai memang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang kemudian memberikan banyak pelajaran, persis dengan banyak film road trip lainnya. Ada nama Maisha Kana, Lili Latisa, dan Marsat Nimoti memberikan chemistry yang sangat kuat. Apalagi di bawah arahan sutradara Riri Rija yang namanya, ya semua orang Indonesia yang suka film pasti tahu siapa dia.
Overall, film Ku Lari ke Pantai ini adalah kesederhanaan yang dibungkus dengan begitu menyenangkan. Walaupun beberapa product placement sangat kelihatan, toh ini juga jauh lebih baik dari banyak film lainnya yang menampilkan produk secara lebih terang-terangan. Sebenarnya hiburan inilah yang tepat untuk anak-anak ketimbang membebaskan anak main media sosial yang berujung goyang dua jari. Alangkah baiknya kalau anak-anak mendapat hiburan tepat seperti film Ku Lari ke Pantai ini. Ku Lari ke Pantai tayang perdana pada 28 Juni 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film petualangan keluarga untuk melihat keindahan alam ini sebesar 7,8 serta di-vote lebih dari 200 pengguna akun dengan dilabeli semua umur. Oke, mungkin segitu aja untuk konten 5 film petualangan anak Indonesia yang bisa gua share kali ini. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gua Are, see you in the next film.